Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk ke materi ketiga, yaitu sistem-sistem perekonomian. Di dalam sistem-sistem perekonomian, kita akan membahas pengertian dan ruang lingkupnya, kemudian tentang barter, kemudian sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan yang terakhir sistem ekonomi Islam. Masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dan ruang lingkupnya. Nah, pengertian sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen atau unsur yang terdiri dari unit dan agen ekonomi serta lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu yang saling menopang dan memengaruhi. Jadi, sistem ekonomi itu sekumpulan komponen unit dan agen ekonomi. Nah, itu apa? Masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi, masyarakat atau pemerintah yang melakukan aktivitas ekonomi, serta lembaga ekonomi, lembaga keuangan seperti lembaga keuangan. Jadi setiap masyarakat atau pemerintah dan lembaga-lembaga ekonominya yang saling berhubungan dan berinteraksi itu disebut dengan sistem ekonomi. Kemudian ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu ada sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi Pancasila, dan sistem ekonomi Islam. Masuk ke materi kedua, yaitu tentang barter. Sejarah barter. Di materi pertama, yaitu tentang perekonomian Indonesia sebelum kemerdekaan, saya sudah menjelaskan bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya pada saat itu. Nah, manusia pada saat itu melakukan berburu dan bertani untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, untuk memenuhi barang-barang lainnya, mereka melakukan sistem barter. Jadi mereka akan melakukan barter pada orang lain dari hasil yang mereka dapat. Itu sejarah barter. Kemudian apa sih definisinya? Jadi apa itu barter? Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa tanpa memakai uang. Itu barter. Kemudian alasan barter. Nah, kenapa barter itu sudah tidak diterapkan lagi? Alasannya itu karena mereka menghadapi kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang mereka inginkan dan juga menemukan orang yang mau menukarkan barang yang mereka miliki. Itu alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, mereka menghadapi kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya. Nah, itulah yang mereka hadapi dalam barter. Makanya setelah mengenal uang, mereka secara perlahan meninggalkan sistem barter ini. Kemudian masuk ke materi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif atau faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini tidak adanya intervensi pemerintah di dalamnya. Jadi sistem ekonomi kapitalis ini menerapkan hak penuh kepada individu yang memiliki harta. Nah, tokoh pendirinya ini adalah Adam Smith. Kemudian apa prinsip dasarnya? Prinsip dasar dalam sistem ekonomi kapitalis ini yaitu kebebasan memiliki harta secara perorangan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, pada sistem ekonomi kapitalis, setiap orang memiliki harta secara perorangan, membeli dan menjual hartanya menurut yang dia kehendaki tanpa batas. Jadi, setiap orang itu punya hak penuh atas hartanya. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam hartanya. Kemudian yang kedua,
kebebasan ekonomi dan persaingan. Jadi dalam sistem ekonomi kapitalis memiliki kebebasan ekonomi. Jadi setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang dia inginkan. Asal punya uang, boleh melakukan apapun tanpa ada intervensi pemerintah di dalamnya. Kemudian, kerangka dasarnya apa? Kerangka dasar yang dari sistem ekonomi kapitalis itu yang pertama kelangkaan. Nah, kelangkaan ini terjadi karena adanya benturan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya alam ini terbatas. Kemudian yang kedua, kerangka dasarnya adalah pandangan tentang nilai barang. Kemudian yang ketiga, peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Nah, peranan harga dalam sistem ekonomi kapitalis ini ada 3. Yang pertama, peranan harga dalam produksi. Peranan harga dalam produksi ini menentukan siapa saja produsen yang boleh masuk dan siapa saja yang tidak boleh masuk dari area produksi. Kemudian yang kedua, peranan harga dalam konsumsi. Kalau peranan harga dalam konsumsi sebagai alat pengendali yang menentukan kemampuan konsumen dalam memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginannya. Kemudian yang ketiga, peranan harga dalam distribusi. Oke, apa kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi kapitalis? Kelebihannya, penganut mazhab kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, dengan adanya kebebasan ekonomi tadi, mereka menjadi lebih kaya lagi. Karena mempunyai banyak peluang tanpa ada ikut campur dari pemerintah. Kemudian, yang kedua, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik. Nah, itu kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis. Nah, kelemahannya, yang pertama, karena ada persaingan bebas tadi akan mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak seimbang. Jadi, gara-gara distribusi kekayaan yang tidak seimbang tadi akan merusak sistem perekonomian. Itu kelemahan yang pertama. Yang kedua, disinilah terjadi ketimpangan antara si miskin dan si kaya. Akan nampak sekali kesenjangan antara si miskin dan si kaya, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Inilah sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian kita masuk kepada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis adalah sistem yang masyarakatnya memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Nah, sistem ekonomi sosialis ini adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Kalau tadi sistem ekonomi kapitalis itu setiap orang memiliki hak atas hartanya, hak penuh atas hartanya, kalau sistem ekonomi sosialis ini tidak memiliki hak penuh atas hartanya karena masyarakat harus setara. Di sini ada ikut campur pemerintah di dalamnya, sedangkan ekonomi kapitalis tidak ada ikut campur pemerintah di dalamnya. Nah, tokoh pendirinya siapa? Tokoh pendiri dari ekonomi sosialis itu ada Karl Marx dan Saint-Simon. Kemudian, prinsip dasarnya. Yang pertama, kepemilikan harta oleh negara. Prinsip dasarnya. Jadi, setiap harta itu adalah milik negara, bukan milik individu. Kemudian yang kedua, prinsip dasarnya kesamaan ekonomi. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluannya masing-masing. Jadi prinsip dasar sistem ekonomi sosialis ini, negaralah yang menyediakan kebutuhan hidup dari masyarakatnya. Jadi di sini masyarakat tidak punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kemudian ciri-cirinya, yang pertama, lebih mengutamakan kebersamaan.
Masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial sebagai individu fiksi belaka. Kemudian yang kedua, peran pemerintah sangat kuat, itu ciri-cirinya yang kedua. Yang ketiga, sifat manusia ditentukan oleh pola produksinya. Nah, apa kelebihan dan kekurangannya? Kelebihan ekonomi sosialis itu disediakannya kebutuhan pokok, ya tadi. Kemudian didasarkan perencanaan negara. Kemudian produksi dikelola oleh negara. Itu kelebihannya. Kekurangannya, sulit melakukan transaksi. Kemudian kebebasan dibatasi. Kemudian mengabaikan pendidikan moral. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Oke. Nah, tadi di awal ruang lingkupnya ada sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila tidak saya bahas di sini karena saya ingin menjadikan itu sebagai tugas bagi saudara untuk mencari bagaimanakah sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Nah, tugasnya ini harus kalian cari jurnal-jurnal yang terkait dengan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Kemudian setelah itu, setelah kalian baca jurnalnya, kalian review jurnalnya dan nge-reviewnya itu di dalam video seperti ini. Jadi tampilkan jurnalnya, kemudian kalian reviewlah jurnal itu. Nah, itu jadi tugas ya, tugas untuk materi kita hari ini. Oke, sekarang akan saya bahas tentang sistem ekonomi Islam. Nah, sistem ekonomi Islam itu apa? Sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Kalau dibilang berdasarkan syariat Islam, berarti panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapa yang menjadi tokoh pemikiran ekonomi Islam? Itu ada Ibnu Khaldun. Nah, Ibnu Khaldun ini menjelaskan tentang penentangan intervensi negara terhadap masalah ekonomi dan percaya akan efisiensi sistem pasar bebas. Itu Ibnu Khaldun. Kemudian ada Abu Yusuf. Nah, Abu Yusuf ini terkenal dengan bukunya yang berjudul Al-Kharaj, yaitu tentang perpajakan. Jadi Abu Yusuf itu senang membahas sistem pemungutan pajak dan lain halnya tentang perpajakan. Kemudian prinsip ekonomi Islam. Nah, prinsip ekonomi Islam itu ada yang pertama itu nilai-nilai universal. Apa nilai-nilai universal? Yang pertama itu tauhid atau keesaan Tuhan. Kemudian yang kedua keadilan, yang ketiga kenabian, yang keempat kepemerintahan khilafah, yang kelima hasil. Nah, yang kedua itu prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip derivatif. Prinsip-prinsip derivatif itu yang pertama kepemilikan multijenis. Jadi di dalam sistem ekonomi Islam itu harta itu kepemilikan penuh itu adalah Allah yang memiliki harta secara penuh. Nah, manusia hanya sebagai pengelola yang diberi amanah oleh Allah untuk mengelola hartanya. Jadi manusia di sini sebagai makhluk sekunder yang diberi amanah untuk mengelola harta. Itu prinsip yang pertama. Kemudian prinsip yang kedua itu ada kebebasan berusaha. Jadi di dalam ekonomi Islam, setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Jadi di sini kebebasan bertindak itu individu itu yang menciptakan mekanisme pasarnya sendiri. Kemudian yang ketiga ada keadilan sosial. Jadi di sini harus ada dalam sistem ekonomi Islam harus ada keridhaan antara
dua orang. Jadi harus sama suka, tidak boleh menzalimi satu pihak. Oke, kemudian ciri-cirinya, ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama itu akidah. Akidah itu sebagai inti yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi. Kemudian ada syariah. Syariah sebagai batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Kemudian ada akhlak. Akhlak ini sebagai parameter dalam proses optimalisasi kegiatan ekonomi. Itu ciri-cirinya. Jadi ada 3 ya, akidah, syariah, dan akhlak. Nah, kelebihan dari sistem ekonomi Islam menjunjung kebebasan individu, kemudian mengakui hak individu terhadap harta, kemudian jaminan sosial, distribusi kekayaan, larangan menumpuk kekayaan, kesejahteraan individu dan masyarakat. Nah, kelemahan sistem ekonomi itu dilihat dari beberapa faktor. Faktornya itu yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, praktek ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Kemudian yang ketiga, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Kemudian yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi Islam kurang. Yang kelima, pendidikan masyarakat yang materialisme. Nah, itulah adanya kelemahan dalam sistem ekonomi Islam karena beberapa faktor tersebut. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.